Oke, mulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bunda Siti Hayati SPG selaku pemateri kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, Kanda Saiful Anwar. Yang saya hormati Ketua Umum Kohati Cabang Salatiga, Bunda Peni Handayani. Dan tak lupa teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada sore hari ini sehingga kita dapat berkumpul pada kajian sore hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Faila selaku moderator pada diskusi sore hari ini. Jadi hari ini kita itu akan bahas tentang kajian fikih perempuan tentang haid. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung kayak misal gimana sih cara ngitung haid yang benar gimana gitu, atau mungkin kayak apa aja sih jenis-jenis darah haid gitu kan, warnanya apa aja gitu kan, dan juga sebagainya. Nah, karena mungkin kebingungan teman-teman itu, hari ini kita telah mendatangkan pemateri yang sangat istimewa, yaitu Bunda Ruhayati. Beliau itu Presidium Perhati Kota Salatiga dan juga dosen di UIN Salatiga. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal Bunda Ruhayati sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman juga kepo ya atau penasaran banget nih. Jadi karena itu kita langsung mulai aja acara pada sore hari ini. Bunda Ruhayati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rekan-rekan yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bersilaturahim tanpa halangan apapun, cuaca juga cerah gitu ya. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Oke, saya merasa bersyukur bisa datang ke sini bertemu dengan kalian-kalian bersilaturahim ya, karena silaturahim itu kan banyak sekali manfaatnya ya. Tentunya bisa mempermudah urusan kita, bisa memperpanjang umur, ya, melancarkan rezeki dan sebagainya. Lagian kita bisa lebih akrab, lebih erat gitu ya, karena banyak yang belum tahu dengan saya ya. Sebagaimana tadi disampaikan Mbak Faila, saya Bu Siti Ruhayati, rumah saya di Pulutan, tetangganya Mbak Faila, gitu ya. Nanti suatu saat boleh main lah ke tempat ini. Kebetulan Mbak Penny, Mbak Faila sudah, tapi kalau Mas Darun, Mas Saiful dan teman-teman belum tahu ya. Nah, nanti saya tunggu kedatangannya. Ya, saya merasa senang ya karena Anda termotivasi ya untuk datang ke sini, kita belajar bersama-sama ini sebagai ibadah juga, karena tholabul ilmi ya. Siapa yang berjalan mencari ilmu maka akan dimudahkan jalan ke surga. Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, inilah kita manfaatkan momen sore ini, semoga bermanfaat ya. Ya, oke. Saya ini kajian kita kan tentang fikih ya. Nah, saya itu merasa senang gitu kalau kader-kader HMI Wati itu paham dengan fikih gitu. Jadi tidak hanya tahu tentang visi misi HMI, nilai dasar perjuangan HMI, kan biasanya yang diuplek-uplek itu ya, biasanya itu kepemimpinan, manajemen organisasi, wah kayaknya sudah jenuh gitu loh, setiap hari itu aja yang diperdebatkan kan gitu ya. Politik, wah itu sudah menjadi kajian setiap hari. Nah, tapi justru belajar fikih itu penting gitu lah. Karena apa? Fikih merupakan sumber hukum Islam, itu kan ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu ya. Kita belajar fikih itu mencari hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan qiyas. Jadi kita apabila kita paham dengan fikih, tentunya kita akan dapat
melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar kan itu. Tidak hanya berdasarkan kan gitu ya, pendapatnya siapa kan gitu kan, yang kita ambil adalah pendapatnya para ulama ya, bukan kita menganut yang liberal gitu ya, enggak ya gitu ya. Jadi di sini yang namanya fikih itu kan tata cara beribadah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau perempuan ini ya, itu kan perempuan itu mempunyai apa ya, hal-hal yang istimewa gitu ya, berbeda dengan laki-laki ya. Kalau kodrat wanita itu apa kemarin itu, melahirkan, menyusui, kemudian apa ya, menstruasi kan kemarin itu pas kita di sana ada apa itu kodrat apa itu, masih ingat ya. Ya, itu merupakan keistimewaan dari perempuan, dan haid itu tidak mengurangi pahala ya, tidak mengurangi pahala, malah Allah itu sayang kepada kita gitu ya. Itu ibadahnya tetap dinilai pahala seperti biasa. Itulah seperti ketika tidak haid. Itu ya. Oke, kita akan belajar tentang fikih. Kalau kita belajar fikih itu yang ada apa? Biasanya ya belajar fikih itu pasti ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat, itu kan pasti gitu ya. Karena kan mazhab kita ada Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi, dan kita biasa kalau menurut mazhab ini boleh, menurut mazhab itu tidak boleh, kan itu biasa. Dan perbedaan pendapat itu kan rahmat, ya kan? Nah, itu menunjukkan kecerdasan para ulama dalam berpikir ya, berpikir kritis. Gitu. Kalau Anda itu juga tentunya kan punya pendapat sendiri-sendiri ya dalam hal suatu prinsip mestinya. Misalkan satu ini kelompok ini terhadap pendapat apa yang bukan kaitannya dengan ini misalnya, itu kan pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Dan itu merupakan kecerdasan dari Anda. Oke, gitu. Kita akan belajar tentang haid gitu ya. Namanya perempuan itu pasti mengalami haid ya, cuman ini yang laki-laki ya sekedar pengetahuan, mungkin juga perlu kok belajar membaca-baca tentang fikih perempuan ya. Anda kan sebagai calon suami yang membimbing istri nanti ya, jangan sampai suaminya juga nggak paham, ditanya ini bagaimana ini. Nah, kalau dapat istri kohati biasanya diajak debat terus gitu loh. Diajak debat terus, dan itu menjadi seru ya. Oke, kita langsung to the point saja ya. Kita akan belajar tentang haid, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan ketika haid. Ya, ini semuanya sudah tahu sebenarnya ya, kalau yang perempuan-perempuan kan gitu ya. Ya, yang pertama dilarang untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu meliputi apa saja, Mas Darun? Nah, sholat wajib saya yakin Anda sudah melakukan sholat wajib. Yang sholat sunnah, yang biasa Anda kerjakan apa? Ada sholat tahajud, Anda kerjakan? Sholat duha? No. Yang oh iya ya. Ya tentunya banyak sekali ya sholat-sholat yang sifatnya itu tidak wajib alias sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah rawatib kalau kita ya. Jadi sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib itu ada mu'akad, ada goiru mu'akad gitu ya. Tentunya kita nggak usah belajar itu ya. Fokus kita kan di sini ya, di haid. Tapi yang jelas wanita haid itu dilarang melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan tidak perlu mengqadha ya. Wah saya lagi haid qadha, nggak ada, itu pun nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu kan gitu ya. Kemudian yang kedua sujud syukur ataupun sujud tilawah. Sujud syukur itu apa? Mas, nah ini kan Mas saya kan juga mesti ngerti sujud syukur itu apa. Apa? Ya ketika Anda mendapat kenikmatan ya kan, ya tentunya Anda melakukan sujud syukur gitu ya. Misalkan apa? Anda lulus ujian gitu ya. Anda mendapatkan kenikmatan apa biasanya yang membuat Anda paling bahagia apa, Mas? Punya pacar baru. Ya,
itu. Terus kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Ayo, sujud tilawah apa? Ya, ketika mendengar ayat-ayat sajdah ya. Tentunya Anda tahu ya. Ini Anda harus tahu. Kemudian yang selanjutnya dilarang untuk puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya, nggak boleh ya. Tadi saya tanya yang sholat sunnah. Kalau yang puasa sunnah apa saja? Puasa Senin Kamis, terus puasa apa lagi? Puasa daun enggak puasa sunnah? Ada dasarnya enggak itu? Ya, terus puasa apa lagi? Banyak kan puasa sunnah. Lah Anda yang Anda lakukan puasa apa? Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau kader-kader Kohati bisa puasa Senin Kamis, saya merasa senang gitu ya. Jadi kalau Senin nyeneni, kalau Kamis ngemisi gitu. Nah, jadi Senin Kamis, ya baguslah. Itu melatih kita untuk apa ya, menahan diri dari marah ya, dari nafsu-nafsu yang itu apa harus kita cegah gitu ya. Kemudian tawaf, kita juga dilarang tawaf. Tawaf itu apa toh? Keliling Ka'bah ya kan. Boleh nggak orang haid kelilingnya? Nggak boleh kan gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran juga tidak boleh kan gitu ya. Nanti jangan membaca Al-Quran itu kan pahalanya banyak. Wah, saya tak membaca Al-Quran meskipun haid, dia malah nggak diterima gitu Pak ya. Nah, karena larangan nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau misalnya dia punya target hafalan? Nah, kan wong haid itu ya minimal kan seminggu, ya bahkan ada yang 2 minggu ya kan. Kalau terhitungnya kesepakatan ulama itu sampai 15 hari ya maksimal. Nah, gimana kalau kok terlalu lama, nanti hafalannya hilang, terus tidak bisa setoran nanti. Gimana kalau sedang haid? Ya kita boleh, kalau niatnya itu beribadah membaca itu nggak boleh, tapi kalau mendengarkan itu kan boleh gitu ya sambil mengingat atau mengucapkan tapi tidak sampai terdengar oleh telinga kita. Nah, jadi misalkan Fatihah yuk, nah, gitu ya, tapi tidak sampai terdengar di telinga. Nah, itu kalau niatnya untuk ibadah nggak boleh gitu ya. Wah, saya tak membaca surat Yasin karena ini malam Jumat kan gitu ya. Biasanya kan Anda membaca Yasin Al-Kahfi dan sebagainya itu kalau malam Jumat. Kalau tidak malam Jumat tidak membaca, tapi di malam Jumat pasti Anda kan membaca. Iya enggak Mas? Terus kan kalau malam Jumat setidaknya setiap malam juga, tapi khusus malam Jumat kan juga baca Yasin, Al-Kahfi, baca apa aja kan gitu ya. Ya gitu, jadi itu boleh, itu nggak boleh ya kalau orang sedang haid gitu. Terus menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran itu nggak boleh gitu. Tapi kalau HP boleh nggak? Ya HP ya boleh kan gitu ya. Biasanya HP ada tulisannya ayat Al-Quran, ya boleh kalau HP kok. Ya. Kemudian berdiam diri di masjid. Kenapa nggak boleh berdiam diri di masjid? Ya karena kan masjid itu tempat untuk ibadah kan, harus suci kan. Kenapa kok nggak boleh kan gitu ya? Karena itu tadi masjid adalah tempat beribadah, dikhawatirkan akan menetes ya, karena itu kan darahnya najis itu ya. Nah, itu. Nah, terus kalau sekarang gimana? Biasanya kan itu kan konteks dulu kan gitu ya. Nah, kalau konteks sekarang gimana? Ya kalau misalkan dia memang ustadzah ngajarin ngaji di TPQ ya nggak masalah kan gitu ya. Yang penting menjaga jangan sampai darah itu menetes karena dikhawatirkan najis. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, ada pembalut macam-macam dan lain sebagainya sehingga bisa menahan gitu ya, tidak akan mengotori itu enggak apa-apa. Ya kemudian wanita haid itu tidak boleh dicerai. Dalam keadaan haid itu tidak boleh menceraikan istrinya pada masa haid. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa idah kan gitu ya. Jadi laki-laki ini ya perhatikan ya. Nah, gitu ya.
Ya jangan sampai dicerai lah ya, pilih satu untuk selamanya kan gitu ya. Ya. Boleh satu, dua, tiga, empat gitu ya. Tapi itu tadi harus bisa berlaku adil kan ya. Kalau tidak bisa berlaku adil maka fawahidatan satu saja kan gitu ya. Meskipun adil itu tidak sama, tapi dalam konteks sekarang itu kan wah kebutuhan itu memberi nafkah kan tidak hanya nafkah makan minum saja kan ya. Jadi silahkan boleh 4 Mas. Yang penting adil tadi. Kemudian bersuci bila dia beribadah itu nggak boleh bersuci, misalkan wudhu, lawang dia sendiri masih dalam keadaan berhadas kan ya, nggak perlu berwudhu kan, untuk apa kan gitu ya. Kalau sudah selesai baru bersuci kan gitu ya. Dari bersuci cara mandi wajib Anda tentunya sudah tahu kan bagaimana caranya kan ya. Menyiram ke kepala, kemudian apa kita ya disampuni kan ya dulu ya, kemudian disiram lagi sampai ke akar rambut kan gitu ya. Tidak hanya kebiar itu enggak, jadi harus dipijit-pijit sampai bersih kan ya. Itu ya, itu adalah larangan-larangan wanita yang sedang haid. Lah terus kon opo kirain tok tentunya masih ada banyak ibadah-ibadah lain ya. Ya seperti berzikir, bersolawat, berdoa itu boleh gitu ya. Ketika sedang haid. Silahkan wirid-wirid apa biasanya Asmaul Husna boleh kan gitu ya. Belajar hadis-hadis boleh kan gitu ya. Kalau sekarang itu kan biasanya yang digembar-gembarkan one day one ayat ya, ngapalin satu hari satu ayat. Tapi iya one day one hadis, misalkan satu hari satu hadis gitu aja ya. Itu lebih bagus kan gitu ya. Pas haid bisa. Jadi tidak hanya pahalanya itu tetap ya, yang nggak boleh tadi kan baca Al-Quran kan gitu ya. Silahkan mau belajar apa saja boleh ketika sedang haid ya. Nah, kemudian terus biasanya kan ini ya, haid itu 7 hari, 8 hari kan sudah tuntas ya. Maksimal kan 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari berarti gimana itu? Berarti kan masuk ke istihadah ya. Sebagian ulama kan berpendapat seperti itu. Nah, gitu loh. Kalau istihadah berarti bagaimana? Ya tetap sholat kan gitu ya. Tetap sholat, tetap boleh puasa ya, boleh ibadah-ibadah yang lain yang ketika haid itu dilarang. Nah, gitu ya. Terus bagaimana sih perbedaannya darah haid sama istihadah itu? Nah kan Anda pernah mengalaminya pasti ya. Tapi pasti memang beda dari aromanya, dari apa warnanya aja kan kadang beda gitu ya. Biasanya kan kalau haid itu darahnya agak amis gitu lah, agak baunya itu nggak enak gitu ya. Tapi nggak istihadah enggak gitu. Karena itu penyakit kan gitu ya. Ya banyak sih faktor-faktor yang menyebabkannya ya. Karena kemarin wis haid ini kok malah keluar ini ya cairan, nah itu kan banyak sekali, itu penyebabnya banyak sekali. Hormonal juga bisa ya. Jadi hormonal mungkin pas nggak apa ya, nggak sehat lah gitu ya. Ini perlu dikonsultasikan juga ke dokter karena ada yang sampai sebulan belum berhenti kayak gitu, itu nanti harus Anda punya langkah yang cepat karena kadang itu pendarahan di rahim bisa juga kan gitu ya. Nanti berbahaya kalau enggak segera ditangani ya. Dan ini dokter yang lebih tahu ya. Kemudian juga itu tadi kadang agak encer, kadang agak kuning-kuningan gitu. Kalau pas haid itu kan kadang kental-kental agak kehitaman warnanya kan kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi laki-laki tidak mengalami itu ya. Tapi ini ya besok istrinya kan pasti mengalami seperti itu ya, bisa sebagai apa ya nanti nak ditanya-tanya itu tahu kan gitu ya. Itu sekedar pengetahuan gitu ya. Ya. Terus bagaimana ya biasanya kan kalau pas istihadah itu apa darahnya terus keluar terus gitu ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Terus ya kita harus tetap apa ya bersuci, kemudian kita sholat, sebelum sholat kita benar-benar bersihkan itu, terus
cari pembalut yang kandel gitu ya, yang bisa menekan kan gitu ya, yang biar enggak menetes. Nah, itu. Tapi kita tetap bisa melaksanakan apa-apa yang dilarang ketika haid itu boleh dilaksanakan ya. Ketika istihadah itu tadi. Dan saya harapkan Anda paham ya, ini itu darah istihadah atau bukan ya. Nah, gitulah Anda kan sudah terbiasa. Anda itu mensnya itu sebulan itu siklusnya itu teratur apa enggak kan gitu ya. Tapi biasanya rata-rata teratur gitu kalau yang normal gitu ya. Terus tanggalnya kalau saya itu maju mundurnya sehari gitu ya. Jadi pasti teratur gitu deh. Kalau yang normal itu biasanya tanggal 5, kalau enggak ya tanggal 6, kalau enggak tanggal 5 tanggal 6, tanggal 4. Pokoknya maju mundur itu tidak jauh kan gitu ya. Sehingga kita tahu oh ini haid ini bukan kan gitu ya. Dan kalau ada Anda yang nggak normal haidnya, kadang sebulan haid, kadang 2 bulan enggak, kadang 3 bulan, itu wajib diperiksakan. Gitu. Karena itu berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Jadi Anda jangan santai-santai orang malah beneran kan gitu. Itu harus dicek kesehatan. Ya kita akan banyak diskusi saja ya, mungkin pengalaman-pengalaman apa, karena kita sharing gitu ya, kita apa ya biasa kan kita ya kalau di itu apa bertukar pengalaman gitu biar kita lebih ramai pada sore hari ini ya. Mungkin itu dulu Mbak, bisa dibuka tata cara atau pengalaman. Dari teman-teman ada yang mau nanya atau mau cerita atau share pengalaman gitu ketika pas haid? Dan apa ya kalau pas haid itu bagi wanita itu macam-macam rasanya ya. Wanita itu kalau pas haid itu emosinya labil mas, jadi biasanya gampang marah kan gitu ya biasanya. Jadi nanti nak istrinya kok tiba-tiba marah dan dicek sedang haid apa enggak kan gitu ya. Ya biasanya lembut, biasanya apa mesra, biasanya kok kesenggol aja marah, mungkin kayak haid kan gitu ya. Jadi memang rata-rata emosinya itu labil gitu kalau pas haid itu biasanya gitu ya. Ya tidak mesti tapi rata-rata gitu. Bukan hanya pas kalau uangnya habis saja gitu ya. Gitu. Dan apa ya macam-macam ya orang haid yang dirasakan, ada yang sakit banget nyeri gitu ya, ada yang biasa-biasa aja gitu, tapi rata-rata ya agak pegel-pegel gitu tuh hal yang normal ya, yang biasa gitu ya. Tapi kalau sampai ada yang sakit banget perut sampai nggak bisa aktivitas apa-apa, itu juga harus perlu diperiksakan. Kadang kan saya pernah ya apa ya sharing gitu, kalau pas haid itu wis nggak bisa ngapa-apa, tapi cuma 2 hari 3 hari habis itu normal kembali kan gitu ya. Tapi saya anjurkan ya tetap harus dikonsultasikan karena itu mengganggu aktivitas. Kan Anda terganggu kalau jadinya kayak ujian terus sakit seperti itu kan terganggu. Jadi kita harus tahulah bagaimana mengantisipasi diri kita sendiri apa yang terjadi ya. Kita harus bisa mengantisipasi. Dan demi kesehatan reproduksi kita kan nanti akan mengandung, melahirkan, punya anak-anak yang cerdas hadapannya kan gitu ya. Jadi diri kita harus sehat kan gitu ya, sehat fisik, sehat psikis, gitu biar bisa apa ya keturunannya itu generasi-generasi yang cerdas gitu seperti generasi HMI. Ya silahkan sharing aja gimana kan gitu. Nah laki-laki itu biar mendengarkan wae gitu. Karena dia nggak ngalami gitu loh. So nak punya istri kayak ngerti gitu. Ya memahami ya, jadi bisa memahami dan bisa lebih perhatian ya kalau sama istrinya kan gitu ya. Oh kamu anu ya pegel-pegel sini ya, terus dipejeti gitu ya punggungnya biasanya. Gitu ya. Jadi memang apa ya sebagai wanita itu memang kodratnya seperti itu ya. Jadi menstruasi belum lagi nanti mengandung, wah mengandung itu juga berat kan gitu ya. Anda koyo apa ya biasa-biasa kalau melihat, tapi nak wis Anda merasakan sendiri nanti mau tidur aja miring ke sini nggak enak, miring ke sini nggak enak ngono loh. Jadi wis maka Anda harus berbakti kepada ibu Anda terutama ya.
karena Anda dikandung selama 9 bulan penuh perjuangan. Makanya doanya orang tua, terutama ibu itu ya makbul lah ya, karena sudah mengandungnya 9 bulan. Jangan sampai berani sama orang tua. Jadilah orang yang birrul walidain. Dan kalau orang tuanya itu kadang apa ya, pemahaman agamanya masih kurang, ya kewajiban anaknya lah memberikan apa ya, nasihat ya, pengetahuan agama. Kan orang-orang dulu kadang apa ya, agamanya masih kurang karena sibuk mencari uang gitu ya, belajar agamanya sedikit, tidak ada waktu, karena itu sebagai anak juga harus memberikan apa ya, membantu orang tuanya agar paham sedikit-sedikit lah dengan agama itu gitu. Ya, gimana yang sering dialami Anda? Mungkin pas ketika haid atau gimana kan gitu ya, apa yang Anda gimana? Panggilannya siapa Mbak? Ayu. Dari komisariat mana? Lafran Pane ya. Kebetulan itu yang kemarin di bulan Oktober sama bulan Agustus, September sama Agustus itu saya itu istirahat. Ketika bulan Agustus itu saya masa sucinya 11 hari, terus langsung haid. Nah, pas itu kan kadang saya tuh merasa capek gitu loh ya, ketika kita sholat itu kan harus ganti dulu. Iya. Nah, tapi itu pas Oktober itu pas istihadah darahnya itu keluarnya itu nggak terlalu banyak, nggak kayak sebelumnya. Nah, jadi yang saya bingungkan itu apa setiap sholat itu kita harus tetap nyumpel gitu? Iya. Atau kita langsung pakai ganti sutek aja? Tapi kan kalau misalnya kita ganti sutek itu kan pas sholat itu kan kita nggak tahu kan harusnya itu keluar. Walaupun terasa itu kita harus wudhu lagi, ganti lagi, apa kita tetap melanjutkan sholat? Iya, gini ya, kalau pas istihadah itu kan kadang darah itu mengalir terus ya. Ya kita harus bersihkan dengan yang sebersih-bersihnya sampai ke dalam-dalamnya, pakai kapas bisa, pakai kain bisa gitu ya. Kemudian kan kita berwudu ya, kemudian kan kita sholat. Jadi tidak hanya pembalut tok kan gitu ya. Nah, pembalut tok pasti masih mancur-mancur kan gitu ya. Kalau yang terus itu wah luar biasa, makanya kadang sampai pakai pempes barengan gitu ya. Jadi dibersihkan dulu sampai dalam kan gitu ya. Kemudian disumpel istilahnya, disumpel terus pakai itu pembalut masih kurang pakai pempes kan gitu ya. Nah, itu baru sholat kan gitu. Jadi jangan sampai pas sholat masih kroso mancur kan gitu. Itu ya. Demi keamanan. Bersihin lagi. Ya kalau kerasa sih nggak apa-apa, tapi sebelum berwudu, sebelum melakukan sholat maksudnya itu tuh harus benar-benar ditahan gitu loh sampai dalam gitu. Gitu ya. Jangan sampai cuman pakai pembalut tok. Ini kan mungkin yang lainnya soalnya belum merasakan bagaimana kalau pas istihadah tuh banter kan ya, kadang kan banjir tuh kayak mancur terus kan gitu kan. Nah, harus disumpeli, ditekan. Ya, celananya juga harus yang ketat. Yang masih perawan gitu, ketika ingin bahasanya menyumpel itu kan gimana, takut gitu juga. Jadi takut mungkin kalau diakalin dengan gimana ketat gitu, dibersihkan terlebih dahulu kemudian memakai celana. betul. Terus ini Mbak, kalau zaman sekarang tuh kan udah ada tampon gitu. Ada. Itu mas cup itu juga bisa. Ketika sholat itu tidak. Tapi saya malah nggak nyaman pakai itu. Kalau saya ya tak double gitu ya, pakai softtek yang ditekuk yang satu lurus gini terus tak kan gitu ya. Jadi kadang kan apa ya, barang asing gitu loh ya, merasa nggak nyaman kan gitu ya. Kalau biasanya kan pakai softtek kan gitu. Oh gitu. Memang ya itulah wanita seperti itu ya, harus kita nikmatilah gitu ya. Kadang kita wah kok wis harus bersihkan lagi kan gitu kan, setiap mau sholat harus dibersihkan. Gitu.
kayaknya nggak nyaman banget gitu, tapi ya wis nggak apa-apa, memang perempuan seperti itu ya, nggak apa-apa kan gitu ya, memang kodratnya ya. Jadi yang penting kita bisa mengantisipasi itu tadi ya, kita nikmatilah kan. Yang kaum laki-laki tidak mengalami seperti itu berarti itu suatu kelebihan dari perempuan kan. Karena perempuan memang banyak sekali kelebihan yang tidak mungkin laki-laki itu bisa. Bagaimana kalau misalkan laki-laki itu mengandung, saya yakin nggak sabar, nggak kuat kan gitu ya. Iya gitu ya, karena laki-laki itu apa ya, emosinya itu apa ya, ya tinggi kan, lebih apa, tingkat ketahanannya itu lebih rendah dibanding perempuan. Mesti laki-laki nggak mesti Yun, kan mesti Anda bilang gitu ya, tapi rata-rata seperti itu. Nah, cobalah wanita itu lebih eksis, lebih bisa bertahan, survive-nya tinggi gitu ya. Coba di kampung saya itu ya bisa dilihat ya, biasanya perempuan-perempuan itu umurnya lebih panjang dari perempuan. Perempuan umurnya lebih panjang dari yang laki-laki gitu ya. Ya, perempuan umurnya lebih panjang dari laki-laki kebanyakannya. Di kampung itu banyak janda-jandanya itu ada 30-an yang dudanya cuma 5 misalkan. Gitu kan. Jadi mungkin Anda, wah berarti yo bener pi mau satu laki-laki boleh 4 gitu ya. Ya enggak, maksudnya ini ya bahagia, saya kayak bahagia. Nah, jadi memang apa ya, itulah perempuan gitu ya. Jadi nanti Anda harus memberikan apa ya, cara tadi ya, biar tidak mengalir deras, itu harus disumpel gitu ya. Sumpelnya itu ya yang nyaman. Kalau saya nak pakai yang itu malah nggak nyender itu, pakainya softtek yang disumpel, yang ditekuk, dan pakai celana yang ketat gitu. Celana ketat lebih apa bisa ngepres gitu ya, jadi nggak gampang bocor. Nah, gitulah. Nanti kalau sudah selesai, wah plong kan gitu ya. Kalau sudah itu dia memang ya. Kemudian Mbak itu lagi sampingnya, coba biar kita bisa sharing-sharing lah semuanya gimana gitu ya. Wong beda-beda. Oh, kadang kalau teman saya tuh haid itu ada yang sampai 15 hari itu tidak sekali 2 kali, hampir gitu ya. Jadi batok sampai 14 hari, 13 hari gitu ya. Nah, saya kok alhamdulillah 6 hari, 7 hari, 8 hari lah udah. Gitu. Soalnya kalau pas haid itu mau pergian jauh itu juga nggak nyaman kan gitu ya. Wah, naik turun bis itu mesti gonta-ganti. Ya, apa-apa, tapi itulah kodrat perempuan. Gimana, ada disampaikan? Wafi sama dengan Mbaknya. Ya enggak sesuai siklusnya kan. Nah, Anda itu kan biasa kalau haid itu kan para jumhur ulama itu mengatakan kalau maksimalnya kan 5 hari, 15 hari. Setelah 15 hari dihitung istihadah gini. Kalau Anda kan paham siklus haid Anda tiap bulan itu tanggal berapa kan gitu ya. Biasanya kan haid kan sebulan sekali. Kalau sudah datang haid di bulan itu sebelumnya tentunya kan itu istihadah kan kalau keluar darah kan gitu. Kalau haid itu kan tiap bulan siklusnya. Tanggal berapanya kan sudah jelas. Oh, saya biasanya tanggal 5 sampai tanggal 10. Lah tanggal 5 sampai 10 sudah haid, berarti tanggal 15 kamu keluar darah kan berarti itu kan bukan haid kan? Nah, itu adalah istihadah. Jadi diri sendiri malahan yang bisa mengira-ira kan? Karena siklusnya kan masing-masing beda. Tuh. Kalau Mbak, iya, kalau saya nggak tak catat itu tadi maju mundur paling 1 hari. Dan kan perempuan kan beda-beda ya. Saya udah hampir 50, saya tetap aktif gitu. Maksudnya tiap bulan masih gitu, masih bulan. Kan ada yang umur
47, 45 sudah nggak haid, udah menopause lah istilahnya. Ada juga yang sampai 50, usia 55, 57 itu masih terus, masih mennya rutin tiap bulan. Nah, itu jadi mungkin kaitannya dengan hormon estrogen juga, kemudian dari keturunan bisa, dari mungkin dari kesehatan ya, faktor biologisnya bisa ya. Itu jadi siklusnya itu memang beda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Yang penting Anda tidak mengalami apa ya sakit banget kan gitu ya ketika haid itu. Terus ada lagi Mbak gimana pengalamannya? Pernah istihadah berapa bulan atau berapa hari gitu? Pernah apa enggak? Apa kali ini lancar-lancar aja? Pernah istihadah? Ya, ya. Kebetulan itu kan gitu. Hmm. Jam 12 itu kan kita keluar jalan. Hmm. Itu berarti selanjutnya waktu Lah, jam 12 itu sudah masuk sholat apa belum? Kan gitu ya. Jam 12 siang sudah masuk sholat apa belum? Ya, kalau Anda pas itu ya, pas haid tapi waktunya untuk sholat ya. Waktunya sholat Anda baru haid ya. Tidak perlu gitu ya, tidak perlu kecuali waktunya sudah masuk gitu ya, waktunya sudah masuk dan waktu itu kamu belum belum haid, nah itu wajib kan gitu ya. Tapi kalau belum waktunya sholat ya enggak gitu ya. Tapi nak waktunya sholat sudah masuk, waktunya ya waktu sholat. Jadi lihat nak jam 12 itu sudah manjing sholat belum? Sekarang jam berapa? Misalkan jam 12. Nah, jam 12 itu kan baru azan ya, baru jam 12 lebih ya. Nah, berarti nggak perlu lah mengkodok kalau sudah. Ya, karena orang haid itu tidak perlu mengkodok sholat kan gitu ya. Kecuali kamu sholat subuhnya belum, tapi datang haidnya udah siang lah. Ya, kesalahan diri ya wajib lupa atau ketiduran harus diganti gitu ya. Mbak pengalaman apa? perkenalkan nama saya Dinda dari komisioner Kazi. Dari Kazi. Kazi. Ini Mbak ini Kazi juga ya? Oh, Wali Songo ding ya. Ini sehari-hari itu kan saya setiap siklus menstruasi 3 hari itu wajar nggak sih? Gitu ya. Ya itu tiap bulan apa? Tiap bulan cuma 3 hari ya. Ya kalau memang sudah menjadi siklusnya tapi teratur itu ya nggak masalah. Tapi umumnya kan 1 minggu gitu ya. Tapi ya nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir. Yang penting wanita itu haid setiap bulan gitu ya. Nanti kalau ya sekali-kali bolehlah kalau itu kan kaitannya dengan kandungan ya. Saya kan bukan ahli kandungan ya. Nanti kan bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Kalau misalkan haid kok cuman 3 harian gitu ya. Kan umumnya itu seminggu kan. Tapi tidak masalah, Anda tidak usah takut, khawatir. Saya kok cuma 3 hari mau takut. Yang penting kan Anda sehat-sehat aja kan, nggak sakit kalau ketika men. Dan ini ya kalau pas main sangat sakit itu perlu Anda segera periksa karena itu kaitannya nanti saya tuh punya beberapa teman yang belum punya keturunan setelah menikah lebih dari 10 tahun. Itu saya tanya, itu ketika haid itu pasti sakit. Ketika haid itu indikatornya sakit. Makanya kalau Anda pas main sakit itu harus segera periksa ke dokter gitu. Tapi itu wajar-wajar aja kalau Anda memang kan haid itu kan batasannya sehari kan 24 jam kan ya. Kadang cuma baru 1 jam, tapi ngitungnya kan 24 jam ya kadang jadi haid kadang cuma baru 1 jam 2 jam itu sudah dikatakan jadi tidak masalah untuk saya kecuali nanti dari dokter kandungan. Sini Mbak, pengalamannya. Ya, ya. Mungkin menyambung dari pertanyaannya Mbak Andi tadi mengenai istihadah. Jadi kan berarti kesimpulannya kita misalkan mengalami istihadah ya mencari amannya atau biar tidak was-was itu kan harus disimpulkan. Iya. Itu kan apa namanya
wudhu istihadah dengan orang yang suci normal itu kan berbeda gitu. Jadi wudhu satu kali wudhu itu hanya untuk satu kali sholat. Iya betul, satu kali wudhu untuk satu kali sholat gitu. Jadi nanti setelah sholat nanti kan keluar lagi, bersihkan lagi ketika mau sholat, dan wudhu juga ketika mau sholat gitu ya. Tidak kok pepehnya belum apa kentut apa terus nggak wudhu. Jadi kalau ini setiap mau sholat harus wudhu bersihkan, terus wudhu bersihkan gitu ya. Ini biasa kan kemarin siklus haid saya kebetulan nggak haid itu 2 bulan, Sampai 2 bulan nggak haid? 2 atau 3 bulan gitu. Itu cuman di itu doang. Nah kemarin tuh teman saya juga bilang ada yang 2 sampai 3 bulan nggak haid. Siklusnya kan jadi kayak mungkin pas fase itu saja kan nggak rutin gitu kan, nggak sebulan nggak sebulan rutin. Nah di situ kan kita ada pergeseran pergeseran fase ataupun kerutinan kita keluar dari haid. Mungkin ketika kita mungkin saya juga dulunya itu haid itu enggak rutin, misal 7 sampai 10 hari, tapi kadang 7 hari, kadang 5 hari, kadang cuma kadang sampai 15 hari. Enggak rutin ya. Nah itu jadi siklusnya kan tidak tetap benar. Itu mungkin ketika kita haid di hari ke-7, kemudian setelah kan itu kan sucinya kan berarti kalau misalkan kan hitung haid kita 15 hari suci nih, 15 hari suci kan ketika di hari ke-7, kemudian setelah 5 hari, mungkin 5 hari itu keluar lagi. Nah itu berarti ngitung masa sucinya itu dari kita keluar lagi atau dari ya. Berarti kan tadi sudah berhenti ya sampai di hari yang ke-7, kemudian keluar lagi di hari yang misalkan ke-10 apa ya? Ke-12 lah. Yang ke-12 itu berarti darah istihadah kan? Iya, kan biasanya cuma berapa hari kan? Kan kalau misalkan Kan enggak rutin ya itu ya. Nah itu apa ya? Karena siklusnya itu nggak rutin gitu ya. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, yaitu ketika haid terakhir itu ya, haid terakhir itu selang sehari itu sudah nggak keluar toh. Nah, itu kan mandi suci kan ya, mandi suci. Kemudian kalau kemudian keluar lagi, tapi sudah selang beberapa hari, itu berarti kan darah istihadah kan. Gitu ya. Siklus 15 hari ya. 15 hari itu kita haid. Ya, tapi kan sudah berhenti. Nah, itu kan batas maksimal haid. Kalau maksimal haid itu kan masih keluar terus, maksudnya keluar terus. Tapi itu kan sudah sempat berhenti beberapa hari kan? Ya berarti kan sudah haidnya udah berhenti. Gitu. Jadi itu sudah istihadah gitu. Karena dari haidnya itu biasanya kan terus keluarnya itu setiap hari kan gitu ya. Kalau menurut saya nanti bisa tanyain ke yang lain misalnya ya. Kalau saya seperti itu, kalau sepahaman saya kalau haid sudah berhenti ya kita sudah mandi meskipun itu belum ada 15 hari itu kan menurut tafsir para ulama ya maksimal haid 15 hari. Tapi kalau kita sudah berhenti terus sudah selang beberapa hari nggak keluar, itu kan dianggap berhenti gitu loh haidnya. Terus keluar lagi berarti kan istihadah gitu. Nah haid kan biasanya terusan meskipun sampai 15 hari, tapi setiap hari itu keluar gitu, meskipun mungkin gumpalan toh atau apa ya, biasanya kan perempuan gitu ya, kadang flek-flek tapi merah ada yang apa lah, tapi terus keluarnya itu terus sampai 15 hari. Kalau tadi sudah berhenti terus beberapa selang hari sudah nggak keluar, berarti itu darah istihadah gitu. Berarti tetap wajib sholat kamu gitu ya. Ada satu kajian atau di yang ngaji kitab dan 15 hari itu kan kita masih dalam siklus haid. Jadi misal hari ke-7 kita sudah suci nih, artinya masih ada 8 hari lagi untuk kita kesempatan untuk haid. Jadi kan siklusnya ada 15 hari, kan hari ke-7 kita suci,
misal kita 5 hari kita keluar lagi kan masih hari ke 12, jadi kita masih ada 3 hari untuk itu bisa disebut haid. Itu mungkin pendapat ulama ya, ada yang mengatakan begitu, karena tadi saya katakan kalau belajar fikih itu pasti adanya perbedaan pendapat ulama menurut madhab ini ya, madhab Maliki seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini, nanti menurut mustahid seperti ini, kan seperti itu. Ya, itu tadi kan dikatakan, ada yang mengatakan kalau 15 hari itu memang batas maksimal. Tapi kalau misalkan haidnya itu sudah selesai, terus belum ada 15 hari, terus keluar lagi, tapi itu dianggap haidnya itu sudah selesai karena tidak beruntun. Itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tetap sholat, yang penting kamu harus sholat, wudhu sholat gitu ya. Ya, sudah ya Mbak, ini sudah, itu Mbak itu sudah ya. Baru ini yang ketuanya tadi sudah memberikan tanggapan. Jika memang ada ulama maksimal itu 15 hari. Kemudian untuk siklus haid pribadi perempuan beda-beda. Ada yang ketika haidnya itu terputus-putus, ada yang terus menerus seperti itu. Jadi terkadang dalam hukum haid itu sendiri juga berbeda-beda di setiap masing-masing. Nah, memang benar ada yang mengatakan bahwasanya batas maksimal haid itu 15 hari. Ketika Mbak Zuhaira itu sudah haid selama 7 hari, kemudian berhenti selama 5 hari. Berarti di hari ke-12 keluar darah. Nah, itu masih dihukumi haid. Iya, ada 15, ada yang mengatakan gitu. Ketika ternyata di hari ke-15 ini masih keluar lagi sampai 17, katakanlah, itu baru yang istihadah, yang dua istihadah. Ya, ada juga yang seperti itu. Tinggal siklusnya saja, mainnya itu gimana? Apakah memang wis 3 hari kok terus berhenti 3 hari keluar lagi 3 hari, apakah siklus sebelumnya juga seperti tiap bulannya kan gitu. Kalau yang umumnya kan biasanya rutin ya keluar terus kan gitu ya, macam-macam. Saya sendiri juga mengalami haid itu terputus-putus juga. Jadi hari ini mungkin keluar, 2 hari tidak keluar, kemudian 3 hari keluar lagi seperti itu. Jadi ada yang pasti di situ kan menimbulkan kebingungan. Iya. Makanya menggunakan pendapat yang itu. Iya. Kemudian ketika mungkin keluar darah haid secara terus-menerus selama 17 hari, itu kan sudah melebihi 15 ya. Maksimal haidnya. Nah, itu juga membuat kebingungan. Haidnya tuh yang berapa hari nih? Terus istihadahnya yang berapa hari? Terkadang perempuan itu menganalisisnya 15 hari haid nih, karena kan batasnya 15 hari, kemudian 2 hari baru istihadah. Tapi ternyata ada yang berpendapat bahwasanya haid itu disesuaikan dengan adat siklusnya. Iya. Jadi ketika semisal di bulan Januari teman-teman itu haid selama 7 hari, kemudian di Februari itu haid selama 17 hari, maka yang dihitung haid itu hanya 7 hari ya gitu. Jadi dikembalikan ke adat sebelumnya, biasa kayak gitu. Karena adat itu pasti terkadang berubah sesuai dengan hormon. Apalagi mungkin ibu yang sudah KB itu kan juga berubah jadi ya, memang benar ya. Kalau yang KB biasanya lebih lama haidnya dan lebih deres biasanya. Nanti Anda jangan kaget kalau sudah berumah tangga, KB tetangga saya KB IUD, deres banget sampai
setengah bulan. Ya memang apa ya itu tadi ya, kalau secara hukum para ulama itu mengatakan bahwa haid itu maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari itu istihadah. Tapi juga itu tadi ada pendapat yang mengatakan ya, kalau ngitungnya itu disesuaikan dengan yang gitu aja. Jadi Anda kalau apa biar nggak lupa dicatat gitu ya, dicatat di buku itu pas bulan apa Agustus tanggal berapa sampai tanggal berapa, September berapa sampai berapa kan gitu. Dan Anda itu kalau apa mennya nggak teratur gitu ya, mennya nggak teratur itu pasti hormonnya juga nggak ya, apa hormon estrogennya kan juga enggak ya. Jadi itu bisa di apa di istilahnya disiasati biar teratur itu juga bisa. Tentunya di apa ya periksa ke dokter gitu ya. Soalnya itu faktor psikis juga mempengaruhi juga gitu ya. Mungkin pas apa banyak pikiran, banyak apa itu bisa juga malah kemarin sudah haid bisa muncul lagi malahan. Terus tapi ada juga malah yang enggak. Wah, gara-gara pikir malah ramen aku jadian bulan ini ya gitu ya. Jadi memang banyak faktor kok yang mempengaruhi, enggak usah langsung takut gitu ya, asal kita enggak berbuat apa-apa itu enggak masalah kan gitu ya. Kalau berbuat apa-apa itu kan yang masalah terus jadi takut kan gitu ya. Tapi selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, di apa lah itu kita santai saja gitu ya. Ya, mungkin dari Mbak Faila ada pengalaman. Kalau saya dulu pernah sebenarnya seperti mirip sama Yunda Lala gitu. Cuman kalau saya itu pernah haidnya 5 hari. 5 hari. Yang hari ke-6 itu nggak keluar. Terus akhirnya saya udah suci aja gitu. Nah ternyata besoknya keluar lagi. Iya keluar lagi. Berarti kan baru selang sehari ya, berarti ikutnya kan masih ikut haid kan gitu ya, karena masih lama ya kalau ke 15 hari gitu ya kan, biasa atau nak cuman sehari 2 hari nggak keluar, tapi kan nanti di hari ketiga selanjutnya mesti keluar sedikit-sedikit gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi kadang ada yang takut. Biasanya kalau yang masih awal-awal dapat main itu kan, kadang kan dapat itu terus nanti selang berapa bulan nggak main kan gitu ya. Tapi sudah selang setahun 2 tahun dari yang pertama itu biasanya wis rutin kan gitu. Jadi tidak khawatir. Ya, semuanya sudah berpendapat gitu ya. Ini sementara yang laki-laki mendengarkan aja dulu gitu ya. Sekedar apa tahu aja gitu ya. Besok diskusinya sama istrinya kan gitu ya. Ya, mungkin cukup dulu ya. Bisa dilanjut besok dengan apa lain waktu lah. Mau di apa pemberdayaan perempuan